warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi 15 judul perselisihan hubungan industrial. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sofia Yolanda dan teman saya Muhammad Romi. Saya Indah Sari. Baiklah, langsung saja. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Definisi hubungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Indah ke apa lagi ke bawah aja. Terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama adalah perselisihan hak, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat terkait pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat, perselisihan pemutusan antara serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan karena perbedaan paham mengenai keanggotaannya. Bawa lagi dah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romi. Romi, baca selanjutnya. Yang mana, Kak? Mekanisme. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 1. Perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, atau antara serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Namun jika ada jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak perundingan atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. 2. Perundingan tripartit adalah perundingan bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit. Apa itu perundingan tripartit? Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 3. Gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka gugatan ke pengadilan hubungan industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan
konsiliasi gagal. Namun tidak demikian jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase, karena tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial. Informasi cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aturan Ketenagakerjaan menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh melalui perundingan tripartit secara musyawarah untuk mufakat. Namun dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial atau UUD 2 2004. Prosedur yang disediakan antara lain melalui mediasi hubungan industrial atau konsiliasi hubungan industrial atau arbitrase hubungan industrial. Bila masih juga gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan pada pengadilan hubungan industrial yang ada pada setiap pengadilan negeri, kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerjaannya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Indah. Baik, kesimpulannya, perselisihan hubungan industrial dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Umumnya, penyelesaian yang adil dan berkelanjutan melibatkan dialog antara pihak-pihak terkait, penilaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing, serta upaya untuk mencapai kesepakatan atau mediasi guna menghindari konflik yang lebih besar. Terima kasih. Baiklah semuanya, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kak,